Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Di video ini gue bakalan share pengalaman gue selama menggunakan Asus Zenfone 10 atau biasa gue sebut Asus Zenfone 10. Selama pemakaian gue tuh sekitar 1 bulan lebih. Jadi gue bakalan share ke kalian apa nih yang gak gue suka dan apa nih yang gue suka selama menggunakan HP ini. Video ini tuh wajib banget buat kalian tonton, apalagi kalau misalnya kalian memang pengen beli Asus Zenfone 10. Kalian mesti tonton video ini sampai beres. Oke, langsung aja mari kita bahas dan let's go! Baik, jadi pertama kali pegang HP ini jujur gue ngerasa aneh ya. Gue ngerasa belum terbiasa. Kenapa? Karena selama ini gue menggunakan smartphone yang ukuran layarnya itu di 6, sekian gitu, 6, sekian inci gitu kan. Nah sementara ini gue mesti balik lagi nih ke smartphone favorit gue yang compact gitu kan. Asus Zenfone 10 ini tuh punya ukuran 5,9 inci. Sehingga gue butuh waktu sekitar seharian untuk balik lagi merasakan gimana nikmatnya experience menggunakan HP compact. HP ini tuh selain bodinya compact, bobotnya juga pas, jadi genggaman tangan tuh terasa sangat solid. Walaupun kecil, kerasa kok kalau HP ini tuh ya HP mahal ya. Karena kan mulainya tuh harganya tuh startnya tuh di harga 8 jutaan. Untuk desainnya gue biasa aja sebenarnya ya, ini selera masing-masing aja. Cuman buat gue pribadi, jujur gue ngerasa Zenfone 10 sama Zenfone 9 ini tuh nggak begitu jauh ya perbedaannya. Jadi ya desain tuh buat gue nggak penting gitu. Cuman untuk material back covernya ini tuh jujur gua suka. Yang paling berasa enak pakai HP ini tuh kalau misalnya lagi makan. Jadi gue tuh bisa chattingan gitu ya sambil makan, chattingan satu tangan gitu kan, mau tangan kiri, mau tangan kanan, enak banget gitu ya. Bisa chattingan dengan gampangnya karena satu tangan aja bisa digenggam dengan nyaman. Atau misalnya gue lagi nyetir mobil ataupun gue bawa motor gitu ya. Nah itu tuh enak juga, kenapa? Karena tinggal buka gitu kan, langsung buka gitu kan HP-nya, langsung balas chattingnya gitu ya. Walaupun ini jangan ditiru sebenarnya. Jadi ya sukanya ini tuh buat gue pribadi enak banget digunakan satu tangan. Dan yang gak sukanya tuh ya gue butuh waktu sih sebenarnya. Walaupun gak lama tapi butuh waktu. Oh iya, karena kecil begini, jadi masuk ke kantong ataupun masuk sling bag itu tuh enak banget ya, nggak makan tempat, jadi lebih nyaman. Awalnya gue mikir layar HP 5,9 inci ini tuh pasti nggak akan nyaman kalau dipakai nonton. Tapi ternyata buat gue pribadi, nonton Netflix, nonton YouTube, di layarnya ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Justru malah gue ngerasa dengan layar yang seperti ini, gue ngerasa pas sambil tiduran, megang satu tangan gitu kan, nggak cepet pegel, tapi tetap bisa nonton dengan nyaman. Terlebih lagi selain layarnya yang punya detail warna ataupun kualitas yang bagus, speakernya juga menurut gue udah sangat bagus di kelasnya. Speakernya ini tuh stereo ya, udah bagus banget, detail jernih dan bassnya juga berasa. Wajar sih ya, karena untuk urusan audio, HP ini tuh sudah mendukung high-res dan direct audio. Layar HP ini tuh AMOLED, Full HD+, dan maksimal refresh rate bisa sampai 144 Hz kalau kita gunakan ketika bermain game. Jadi kalau lagi main game, buka game Genie-nya, kemudian kalian bisa pilih 144 Hz yang bakalan bikin experience bermain game lebih smooth. Untuk urusan warna yang ditampilkan di layar, saturasinya menurut gua ini udah pas, vividnya juga udah oke, ini udah sangat bagus banget. Buat kalian nih yang sering edit foto ataupun memang pekerjaannya tuh berkaitan dengan warna-warna gitu ya, layarnya ini tuh udah akurat banget, soalnya sudah 112% DCI-P3, jadi color space-nya ini tuh lebih luas. Digunakan di luar ruangan juga, gua nggak pernah nemu masalah sama sekali ya. Layarnya ini tuh terlihat dengan jelas, bahkan gua bawa ke pantai aja, ini layarnya masih bisa menampilkan konten dengan sangat baik. Ini karena maksimum brightness-nya itu di 1100 nits. Nah, cuman ternyata berasa cukup ribetnya punya layar HP kecil begini di zaman sekarang ya. Ketika gue mesti ngecek-ngecek dokumen, mau itu Word, mau itu Excel, ataupun Google Spreadsheet, ataupun Google Doc ya. Ternyata memang butuh layar yang luas untuk pekerjaan gue. Ya, sebenarnya di layarnya ini juga bisa ya, di layar kecilnya ini juga bisa. Cuman ketika kalian buru-buru, cepet-cepet gitu ya, tingkat kenyamanannya bakalan lebih berasa ketika kita menggunakan smartphone dengan layar yang lebih luas. Jadi kalau lagi kayak begini nih, gue ngerasa kangen lagi nih ke layar yang luas. Pas gue coba ngedit foto atau ngedit video di Zenfone 10 seperti ini, gue cukup berasa ribet ya, karena pas bagian gue butuh detail, misalnya seleksi foto, rapihin background, ataupun ya geser-geser timeline gitu ya. Ini cukup bikin gue kesulitan juga nih mengerjakan hal-hal detail di HP ini.
Kemudian pengalaman yang paling berasa banget ketika menggunakan HP ini ada di kameranya. Kameranya ini tuh punya spek 50 megapiksel dan menggunakan sensor Sony IMX766, 6-axis hybrid gimbal stabilizer 2.0, kemudian 13 megapiksel ultra wide angle. Jujur spek yang kayak gini tuh idaman gua banget ya. Gua nggak perlu yang namanya makro kamera atau apa itulah, black and white kamera itu nggak perlu. Cukup main kamera dan ultra wide angle. Kalaupun ada lensa yang gua suka, yaitu satu lagi nambah ya, telefoto. Tapi untuk main kamera dan ultra wide angle aja udah mantap banget. Malah nih yang gue suka, jadi ultra wide angle-nya ini tuh punya sudut pandang luas di 120 derajat. Hasil fotonya ini tuh menurut gue ini udah bagus banget ya, apalagi di kondisi cahaya yang sangat cukup. Detailnya dapat, HDR-nya juga ini tuh sangat bekerja dengan baik. Pokoknya dynamic range-nya ini tuh sangat luas ya. Merekam videonya juga ini bisa di kualitas tinggi ya, di 8K 24 fps ya, walaupun gak pernah gue pakai juga sejujurnya ya. Karena untuk sosmed aja ya, jadi banyaknya gue ngerekam di 1080 pixel di 60 fps ya, baik full HD lagi. Bukan, maksudnya baik kamera wide ataupun kamera ultra wide. Hasilnya udah bagus banget menurut gua, udah stabil juga. Bahkan kita juga bisa pilih ya. Ini kita mau pilih adaptive stabilizer atau hyper steady ini untuk bener-bener stabil. Tapi untuk keseharian biasanya gua pilih menggunakan adaptive stabilization. Yang hasilnya tuh ya seperti ini ya, seperti yang kalian lihat. Dan yang paling sering gue pakai kalau bikin IG story, gue biasanya pakai ultra wide ataupun yang wide 1080 pixel di 60 fps dengan adaptive stabilization. Tapi kalau misalnya kalian lagi bikin pengen video bikin yang sambil lari-lari gitu ya, lari-lari gitu kan yang butuh stabil banget, biasanya gue juga pakai di hyper steady ya, yang bikin videonya ini tuh jauh lebih stabil. Intinya sih kalau bahas kamera banyak banget, banyak bener ini fitur-fiturnya. Mulai dari kita bisa mengatur mikrofonnya, ada fitur pro-nya juga, slow motionnya, light trail, kemudian waterfall, dan masih banyak lainnya. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel ini tuh menurut gua hasil fotonya bagus aja ya, gak bagus banget juga, gak jelek juga. Cuman jujur kurang memuaskan buat gua, tapi hasilnya ya bisa kalian nilai sendiri aja. Untuk videonya juga nih, ini kenapa ini Asus? Aduh, belum 60 fps ini. Harga segini kenapa belum 60 fps? Kenapa sih nggak 60 fps aja ya? Hasilnya bisa teman-teman nilai sendiri ya. Ini untuk hasilnya sebenarnya udah oke. Skin tone-nya juga nggak lebay, hampir mendekati warna aslinya. Cuma nggak tahu kenapa kadang HDR-nya ini tuh nggak konsisten. Jadi kalau misalnya kita lagi ngevlog tuh HDR-nya tuh kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak gitu ya. Intinya masa belum 60 fps. Semoga nanti Asus memperbaikinya. Amin. Nah, terlepas dari kurangnya kamera depan yang menurut gua harusnya bisa dimaksimalin, tapi jujur gua sangat amat puas dengan kameranya dan performa dari HP ini. Ini yang bikin berasa banget, wah ini nih kecil-kecil cabe rawit, Zenfone 10 pedas. Selama gue pakai HP ini, mau gue pakai main game, ya walaupun gue jarang banget sebenarnya main game ya, mau gue buka banyak aplikasi, edit foto, edit video, semuanya lancar banget di HP ini. Karena emang seharusnya kenceng ya, pakai Snapdragon 8 Gen 2, RAM 8GB, storage 128GB, dan memang ini tuh belum support ataupun tidak tersedia slot micro SD. Melihat skor benchmarknya aja, HP ini emang beneran udah kenceng banget ya. Kecil-kecil cabai rawit itu beneran emang pedes ya. Ada performa, ada cooling system. Nah untuk kasus ini, kalau gue pakai di rumah di kantor ya aman-aman aja. Gue nggak ngerasain panas berlebih. Cuma gue punya dua case yang menurut gue HP ini tuh cukup berasa panasnya. Yang pertama ketika gue ajak ke naik gunung ya, naik gunung ke Gunung Salak, Kawah Ratu. Itu dari mulai gue perjalanan sampai kita nyampe ke Kawah Ratunya. Aduh, ini gerah banget, sorry ya.
Itu nyampe ke Kawaratunya, kita tuh kan memang merekam menggunakan Zenfontaine. Jadi kalian bisa tonton ya, The Zone Adventure ke Kawah Ratu menggunakan Zenfontaine. Nah itu kita rekam nih, mau foto, mau rekam itu kita rekam menggunakan Zenfontaine sampai nyampe gitu kan. Ya enggak terus-terusan direkam juga, ada berhentinya, kemudian rekam lagi. Dan itu jujur, gue ngerasa cepat banget panasnya. Itu padahal kan di gunung ya, panas gitu, nggak tahu kenapa. Aduh, terus yang kedua, pas gue ajak traveling ke Jogja. Itu nggak gue jadiin HP utama buat merekam, karena gue lagi ngerjain HP yang lain buat ngerekam perjalanan ke Jogja gitu kan. Itu sesekali gue pakai ngerekam, tapi pas sesekali itu gue pegang, buset dah, itu berasa banget panasnya. Luar biasa, itu kayaknya tembus kali ya sampai 40 nih. Kayaknya ya. Bahkan ketika panas itu terjadi, yang pertama yang gue rasain adalah jadi cepat nge-lag, kemudian buka-buka aplikasi itu agak lambat gitu ya. Dan yang paling parahnya adalah pas buka kamera, pernah terjadi blank hitam aja hitungan lama, gua bolak-balik blank hitam aja, atau blank warna putih gitu. Tapi selebihnya kalau misalnya kita diemin dulu panasnya biar agak reda, balik lagi performanya ke semula gitu. Ini pengalaman gua aja ya, gua nggak tahu nih kalau device yang lain. Ini device yang gua pakai ya seperti itu. Tapi overall selama gua pakai HP ini, kejadian kayak gini tuh jarang banget ya. Memang ini karena memang gua lagi traveling aja dan naik gunung aja. Sampai belibet gue ngomongnya ya. Tapi intinya nih, poin yang perlu diperhatikan ya. Ingat, HP ini tuh nggak ada slot micro SD-nya. Jadi kalau misalnya kalian beli varian yang 128 GB, ya kalian harus yakin gitu bahwa itu tuh udah pasti dibutuhkan. Cuma secara logik, kalau misalnya kalian memang beli 128 GB dan kalian itu memang sering bikin video 8K, wah gila aja sih. Itu betapa kurangnya ya. Jadi gue saranin beli aja yang 512 GB. Nah, untuk urusan baterainya nih, untuk kebutuhan gue yang punya HP nggak dipakai main game, jadi gue pakai cuma buat balas chat, cek email, ngedit dokumen, foto, video, edit foto, ngedit video, dan sosmedan aja. Baterainya ini tuh cukup awet banget ya, sekitar 9 jaman untuk kebutuhan gue. Tapi gue juga pernah tes nih menggunakan PC Mark. Baterainya ini tuh kan 4300 mAh ya. Ini tuh bisa awet sampai sekitar segini nih, 15 jaman kalau nggak salah ya. Ini detailnya nih, gue takut salah nih. Ini ada detailnya ya, ada detailnya nih. Sementara nih untuk ngecasnya dengan charger 30 watt dari 0 sampai 100%, ini tuh butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit. Sebenarnya untuk ukuran salah ngomong. Untuk ukuran berapa sih? 30 watt ya? Untuk ukuran 30 watt menurut gue ini cukup lama sih. Harusnya Asus bisa meningkatkannya lebih cepat. Ya apakah mungkin ini gara-gara baterainya kecil 4300 ya? 4300 kecil gak sih? Ya intinya menurut gue agak lama aja ya ini ngecasnya. Nah dari semua yang gue ceritakan, jujur apa yang gak gue suka aja dari HP ini tuh tetap bisa gue kompromiin. Apalagi si Asus Zenfontaine ini tuh ngasih beberapa detail ataupun fitur-fitur yang menurut gue sangat berguna banget, yang bisa memberikan experience ke gue tuh sangat amat berguna gitu, sangat amat, wah ini beda nih sama HP lain gitu kan. Nih yang pertama ada fitur yang namanya back tap. Jadi dengan fitur ini gue bisa dengan cepat screenshot ya, ataupun akses kamera, ataupun kita bisa atur mau bisa akses apa aja gitu ya. Tapi intinya dengan gue mengetuk 2 kali gue bisa screenshot, ataupun gue dengan mengetuk 3 kali gue bisa membuka kamera dengan cepat. Gue ketuknya tuh belakangnya ya, belakang body belakangnya. Dan ini menurut gue ya ngikutin iPhone sih, tapi oke lah ada. Terus gue juga suka tombol powernya ini nih. Jadi kalau kita usap tombolnya ini akan membuka notification bar dengan sangat mudah. Sebenarnya bisa juga kalian misalnya mau refresh website ataupun mau next lagu bisa. Tapi hal yang sangat berguna buat gue, padahal ini HP itu kecil ya. Tapi kalau misalnya gue usap aja di gue swipe si tombol powernya, terus dia muncul notification bar, itu berasa banget kenyamanannya tuh meningkat pokoknya. Jujur gue ini sangat suka nih. Asus keren banget nih. Kepikiran gitu ya. Kalau misalnya si tombol power tuh kalau kita usap langsung muncul notification bar. Mantap. Selebihnya untuk fitur lainnya ada NFC, jelas ini penting banget ada. Terus udah IP68 ya. Jadi aman nih kalau misalnya kalian mau foto-foto sambil berenang, udah aman. Dan pastinya HP ini juga sudah wireless charging. Jadi kalau misalnya mobil kalian ada wireless chargernya bahkan lebih enak, tinggal taruh aja udah langsung bisa ngecas gitu, nyaman banget. Oke, baik, kesimpulannya, jujur gue tetap suka ya sama HP ini. Cuman baiknya gue saranin kalau misalnya kalian mau beli HP ini, beli yang 512 GB.
Terus kalau misalnya kalian muncul pertanyaan, Bang, jadi ini tuh HP buat siapa? Pokoknya ini HP, ini tuh segmented banget ya. Buat kalian yang memang nyari HP compact, kecil gitu kan. Yang kameranya bagus, performanya udah kenceng banget di tahun ini. Dan kalau misalnya muncul pertanyaan, apakah mesti upgrade dari yang Zenfone 9 ke Zenfone 10? Menurut gua kayaknya nggak perlu deh. Karena upgrade-nya tuh nggak begitu banyak ya. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian Zenfone 9 ya udahlah Zenfone 9 aja gitu. Kecuali memang ada budget ya. Tapi kalau misalnya kalian memang belum pernah punya Zenfone 9, menurut gua sih ya langsung aja loncat ke Zenfone 10 beli HP ini gitu. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang tanyakan, mungkin kalian misalnya pengen tahu lebih detailnya kayak gimana, monggo langsung aja tulis kolom komentar atau DM gue di @rizwanzone. Yang jelas video ini tuh udah gue tes juga kameranya. Cari aja di The Zone Adventure atau buktikan kameranya Zenfone 10. Oke, ya udah deh, udah ya. Udah gerah banget ini, buset gak ada AC lagi ya, aduh. Astagfirullah, ya udahlah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang jelas HP-nya bagus nih. HP-nya bagus. Ya.